Momen itu terasa sakral. Jok masih terbungkus plastik bening, bodi mengilap memantulkan cahaya matahari, pita hiasan merah terikat manis di setang atau kap mesin. Bau khas kendaraan baru memenuhi hidung, campuran antara plastik, karet, dan rasa kemenangan kecil dalam hidup. Di detik itu, kita merasa naik satu tingkat, seolah semua kerja keras akhirnya berwujud nyata di depan mata. Ada rasa bangga yang sulit dijelaskan ketika tetangga melirik, satpam kantor mengangguk hormat, atau rekan kerja melontarkan komentar, "Wah, baru nih." Plat nomor putih seakan menjadi sertifikat tidak tertulis bahwa kita sedang baik-baik saja secara finansial. Validasi itu halus, tidak diucapkan langsung, tapi terasa hangat di dada, membuat kita yakin bahwa keputusan ini tepat. Masalahnya, euforia itu punya umur pendek. Wangi kendaraan baru biasanya hanya bertahan 1-3 bulan. Setelah itu, ia menguap perlahan, tergantikan rutinitas harian, macet, hujan, dan debu jalanan. Sayangnya, ketika rasa bangga itu memudar, cicilan justru baru mulai terasa berat. 36 hingga 60 bulan ke depan, kita masih harus menyetor komitmen yang sama tanpa bonus rasa bahagia. Secara hukum, nama kita memang tertera di STNK. Namun ada satu fakta sunyi yang jarang disadari. BPKB asli tidak ada di rumah kita. Ia tersimpan rapi di kantor leasing, sebagai pengingat bahwa kepemilikan kita masih bersyarat. Kendaraan itu bisa ditarik kapan saja ketika arus kas tersendat, menjadikan kita bukan pemilik penuh, melainkan penyewa mahal dengan kontrak panjang. Di titik inilah istilah gaji numpang lewat menjadi nyata. Gaji masuk di tanggal muda, lalu keluar lagi melalui autodebit sebelum sempat benar-benar dirasakan. Kita bekerja sebulan penuh, tapi sebagian besar hasilnya sudah memiliki tujuan sendiri sejak awal. Perasaan lelah bekerja bercampur getir, karena kebebasan finansial terasa makin jauh, meski kendaraan terparkir gagah di depan rumah. Lalu datang momen kecil yang mengejutkan, baret pertama. Entah dari motor yang tersenggol, atau mobil yang tergores di parkiran sempit. Rasa nyerinya seringkali lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Kita marah, kesal, bahkan menyalahkan diri sendiri. Dari situ terlihat jelas betapa kuat ikatan emosional kita pada benda yang sebenarnya belum sepenuhnya menjadi milik kita. Di titik ini, sebuah pertanyaan pelan mulai muncul. Apakah kita benar-benar memiliki kendaraan itu? Atau justru kendaraan itulah yang kini memiliki kita? Mengikat jam kerja kita, mengatur pilihan hidup kita, dan menuntut setoran bulanan tanpa peduli kondisi mental maupun fisik. Sebuah alat transportasi yang perlahan berubah menjadi penjara finansial yang tidak terasa jerujinya. Kalimat pembuka yang paling sering terdengar adalah, "Saya butuh kendaraan untuk kerja." Secara fungsi, argumen ini benar dan masuk akal. Mobilitas memang penting di kota yang jaraknya jauh dan transportasi publik belum merata. Namun logika mulai bergeser saat kebutuhan itu naik kelas menjadi spesifikasi yang berlebihan, mesin lebih besar, fitur mewah, dan harga yang melampaui fungsi dasarnya. Jika ditelaah jujur, motor entry level dan motor sport sama-sama bisa menembus macet dan tiba di kantor pada jam yang sama. City car sederhana dan SUV mahal juga berhenti di lampu merah yang sama. Perbedaannya bukan pada waktu tempuh, melainkan pada beban cicilan yang harus ditanggung setiap bulan. Selisihnya bisa setara biaya hidup satu keluarga kecil. Disinilah jebakan self-reward sering menyamar dengan rapi. Kita merasa pantas menghadiahi diri sendiri setelah lelah bekerja bertahun-tahun. Padahal hadiah itu dibayar dengan bunga, denda, dan tekanan jangka panjang. Yang terjadi bukan memanjakan diri, melainkan memindahkan rasa lelah hari ini ke masa depan dalam bentuk utang yang tidak bisa ditunda. Budaya naik kelas juga bermain halus di kepala. Karier naik, penghasilan naik, kendaraan pun dianggap wajib ikut naik. Ada rasa malu jika tampilan luar tidak sejalan dengan jabatan atau usia. Kendaraan berubah fungsi menjadi seragam sosial, simbol bahwa kita sudah layak duduk di level tertentu, meski kondisi keuangan di baliknya sedang megap-megap.
Tekanan lingkungan memperparah keputusan ini. Rekan kerja, teman nongkrong, bahkan keluarga besar sering memberi komentar tanpa niat jahat, tapi cukup untuk menggoyahkan logika. Ironisnya, orang-orang yang kita coba buat kagum itu tidak akan datang membawa uang ketika cicilan terlambat dibayar. Kekaguman mereka berhenti di parkiran. Kenyamanan berkendara memang nyata. Kabin senyap, jok empuk, pendingin udara dingin. Namun ada kenyamanan lain yang sering diremehkan, yaitu tidur nyenyak tanpa memikirkan tanggal jatuh tempo. Bagi banyak keluarga, ketenangan mental jauh lebih berharga daripada fitur tambahan yang hanya terasa sebentar. Tanpa disadari, keputusan membeli kendaraan seringkali bukan soal memindahkan tubuh dari titik A ke titik B. Ia adalah upaya memindahkan status sosial di mata orang lain. Kita tidak sedang membeli alat transportasi, kita sedang membeli pengakuan. Dan pengakuan itu, sayangnya, adalah salah satu barang termahal yang bisa dibeli manusia. Di etalase dealer, mata kita langsung tertarik pada tulisan besar, DP ringan, bahkan ada yang berani menawarkan tanpa DP. Kalimat ini terdengar seperti pertolongan bagi dompet yang tipis. Padahal di baliknya, ada skema angka yang sengaja dibuat ramah di depan dan ganas di belakang. DP kecil bukan hadiah, melainkan umpan agar kita masuk ke tenor panjang dengan bunga yang lebih tebal. Mari berhitung dengan jujur dan sederhana. Sebuah motor seharga 30 juta rupiah, jika dicicil selama 3 tahun, seringkali berakhir dengan total pembayaran 45 hingga 50 juta. Selisih belasan juta itu tidak pernah terasa saat tanda tangan kontrak, tapi terasa sangat nyata ketika kita sadar uang tersebut sebenarnya cukup untuk modal usaha kecil, tabungan pendidikan, atau bahkan ibadah yang lebih layak. Di saat yang sama, kendaraan yang kita cicil sedang mengalami depresiasi tanpa ampun. Begitu roda keluar dari dealer, nilainya langsung turun 15 hingga 20%. Ironisnya, pada bulan pertama dan kedua, utang pokok kita nyaris belum bergerak. Kita membayar mahal untuk sesuatu yang nilainya terus menyusut, sementara kewajiban finansial tetap berdiri kokoh. Tenor panjang 5 tahun sering dijual sebagai solusi agar cicilan terasa ringan. Namun, ada realita lain yang jarang dibicarakan. Memasuki tahun keempat dan kelima, kendaraan mulai meminta perhatian lebih, servis besar, spare part aus, dan komponen yang menua. Di fase ini, cicilan belum lunas, tapi biaya bengkel mulai rutin datang, menciptakan beban ganda yang menggerogoti gaji. Ketika arus kas mulai tersendat, muncul bayangan yang menghantui banyak keluarga, penagihan lapangan. Teror psikologis ini bukan cerita jauh. Banyak orang bekerja dengan rasa was-was, takut kendaraan ditarik di depan tetangga atau rekan kerja. Rasa malu dan cemas bercampur, membuat produktivitas menurun, justru memperparah kondisi keuangan. Di titik terdesak, sebagian orang mengambil keputusan paling berbahaya, menggali lubang untuk menutup lubang. Pinjaman online digunakan demi membayar cicilan kendaraan. Bunga tinggi bertemu bunga tinggi, menciptakan spiral utang yang berputar cepat. Dari satu cicilan, masalah menjalar menjadi krisis finansial rumah tangga yang sulit dikendalikan. Perlu disadari, mudahnya persetujuan kredit hari ini bukan karena lembaga keuangan melihat kita sebagai nasabah istimewa. Justru sebaliknya, sistem tahu betul bahwa keuntungan terbesar mereka ada pada bunga yang kita bayarkan. Kemudahan itu bukan tanda kepercayaan, melainkan tanda bahwa kita sedang masuk ke permainan angka yang aturannya tidak berpihak pada kita. Banyak orang berhenti menghitung setelah melihat angka cicilan bulanan. Padahal angsuran hanyalah tiket masuk ke serangkaian biaya lain yang datang diam-diam. Setiap hari kendaraan menuntut bensin yang harganya tidak pernah benar-benar stabil, ditambah parkir yang semakin mahal dan tidak bisa ditawar. Pengeluaran kecil ini terasa sepele harian. Tapi jika dikumpulkan, nilainya bisa menyaingi 1 kali cicilan bulanan. Di luar biaya harian, ada kewajiban tahunan yang sering mengejutkan. Pajak kendaraan datang tanpa kompromi, entah kondisi keuangan sedang lapang atau sempit. Pajak 5 tahunan bahkan terasa seperti tamu tak diundang yang datang membawa beban besar,
seringkali memaksa orang mengorbankan tabungan darurat yang seharusnya tidak disentuh. Belum lagi biaya perawatan rutin yang tidak bisa dihindari. Ganti oli, kampas rem, filter dan servis berkala wajib dilakukan agar mesin tetap sehat dan garansi tidak gugur. Nominalnya mungkin terlihat kecil per kunjungan, tapi jika dijumlahkan, ia setara dengan belanja dapur seminggu, bahkan bisa lebih. Kendaraan yang diabaikan justru berpotensi menimbulkan biaya lebih besar di kemudian hari. Ada pula biaya tak terduga yang datang tanpa aba-aba. Senggolan kecil di parkiran, spion patah, ban bocor di waktu yang salah. Tidak semua kejadian ini bisa diklaim asuransi. Dan sekalipun bisa, tetap ada risiko sendiri yang harus dibayar. Uang kaget seperti ini sering muncul saat kondisi keuangan sedang tidak siap menerimanya. Kendaraan baru juga sering menyeret biaya gaya hidup yang tidak disadari. Muncul keinginan mengganti knalpot, membeli helm mahal, menambah aksesoris, atau sekadar lebih sering nongkrong karena rasa percaya diri meningkat. Setiap keputusan kecil terasa wajar, tapi akumulasinya menciptakan pengeluaran tambahan yang tidak pernah direncanakan di awal. Jika dihitung jujur, total biaya kepemilikan jauh melampaui angka di brosur. Bukan hanya cicilan, melainkan gabungan bensin, pajak, perawatan, risiko, dan gaya hidup. Dalam banyak kasus, total pengeluaran real bisa mencapai 1,5 kali dari nilai cicilan bulanan. Angka ini jarang dibahas karena tidak terdengar menarik untuk dijual. Akhirnya, memiliki kendaraan berarti kita harus siap kehilangan sebagian besar uang bebas. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk hobi, liburan sederhana, atau sekadar bernapas lebih lega, kini dialokasikan untuk menjaga roda tetap berputar. Tanpa sadar, kendaraan bukan hanya mengantar kita ke tujuan, tetapi juga menentukan seberapa sempit ruang gerak finansial kita setiap bulan. Ada satu jenis biaya yang tidak pernah tercantum di brosur kredit, tapi dampaknya paling panjang, yaitu biaya peluang. Sederhananya, ini adalah harga dari semua kemungkinan yang hilang karena uang kita sudah memiliki tujuan lain. Setiap bulan, 2 hingga 5 juta rupiah berpindah tangan ke leasing, dan pada saat yang sama, ratusan pilihan hidup lain diam-diam tertutup tanpa kita sadari. Bayangkan, jika angka cicilan itu tidak keluar dari rekening setiap bulan, uang tersebut bisa dikumpulkan, diinvestasikan, atau diputar. Dalam jangka 5 tahun, dana yang sama jika dialokasikan ke emas, reksadana, atau usaha kecil, berpotensi tumbuh menjadi aset yang nilainya terus naik. Sebaliknya, kendaraan yang kita cicil justru bergerak ke arah sebaliknya. Nilainya menyusut, performanya menua, dan akhirnya hanya menjadi benda pakai. Banyak mimpi besar ikut tertunda karena cicilan kendaraan. Keinginan memiliki rumah sendiri seringkali harus disimpan jauh di belakang antrian. Ketika mengajukan kredit rumah, rasio utang sudah penuh oleh cicilan yang sebenarnya bisa dihindari. Di atas kertas, penghasilan terlihat cukup, tapi sistem menilai kita terlalu berisiko karena terlalu banyak komitmen bulanan. Cicilan juga mencuri kebebasan dalam memilih jalan hidup. Tidak sedikit orang bertahan di pekerjaan yang membuat mental tertekan hanya karena takut kehilangan gaji bulanan. Keinginan resign, pindah jalur karier, atau mencoba usaha sendiri terkubur oleh kewajiban tetap yang tidak mengenal kompromi. Kendaraan yang seharusnya membantu mobilitas justru membatasi ruang gerak hidup. Di banyak keluarga, dana darurat menjadi korban berikutnya. Tabungan yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung saat sakit atau krisis, tergerus demi menutup cicilan dan biaya operasional kendaraan. Ketika musibah datang, kondisi keuangan menjadi rapuh karena tidak ada bantalan yang cukup. Satu kejadian saja bisa menjatuhkan seluruh stabilitas rumah tangga. Rasa sesal sering muncul diam-diam di akhir masa kredit. Saat cicilan lunas dan euforia sudah lama hilang, barulah disadari bahwa uang bunga yang terbuang sebenarnya cukup untuk membeli kendaraan bekas tunai yang masih layak pakai. Di titik ini, banyak orang menyadari bahwa mereka membayar mahal bukan untuk fungsi, tetapi
untuk gengsi yang sudah lama tidak relevan. Kekayaan sejati bukan diukur dari apa yang terparkir di garasi, melainkan dari aset yang memberi makan pemiliknya. Kendaraan adalah alat, bukan sumber nafkah bagi kebanyakan orang. Ketika sebagian besar penghasilan habis untuk memberi makan benda mati yang terus meminta perhatian, saat itulah masa depan dibayar terlalu mahal dengan kenyamanan sesaat. Tidak semua cicilan kendaraan otomatis salah. Masalahnya bukan pada kredit itu sendiri, melainkan pada alasan di baliknya. Ketika kendaraan dibeli semata untuk dipakai gaya hidup, ia berubah menjadi beban. Namun ketika kendaraan adalah alat utama untuk menghasilkan uang, logikanya bergeser. Di titik ini, cicilan bisa diposisikan sebagai biaya kerja, bukan sebagai simbol pencitraan. Bagi sebagian profesi, kendaraan adalah kaki kedua. Kurir, ojek online, teknisi lapangan, atau sales keliling bergantung penuh pada motor atau mobil untuk mencari nafkah. Tanpa kendaraan, penghasilan tidak bergerak. Dalam konteks ini, cicilan bukan lagi konsumsi, melainkan investasi kerja. Kendaraan membantu menghasilkan uang, bukan sekadar menghabiskannya. Namun sekalipun kendaraan bersifat produktif, tetap ada batas sehat yang tidak boleh dilanggar. Rasio cicilan ideal berada di kisaran 10 hingga 15% dari penghasilan bulanan. Di atas itu, napas keuangan mulai pendek, biaya hidup lain akan tertekan, dan sedikit guncangan saja bisa membuat arus kas langsung goyah. Alternatif paling rasional bagi banyak orang justru bukan kredit, melainkan membeli kendaraan bekas secara tunai. Fungsi tetap sama, mobilitas terpenuhi, tanpa bunga dan tanpa tekanan jangka panjang. Kendaraan bekas yang dirawat baik seringkali memberi nilai terbaik karena depresiasi terbesarnya sudah terjadi pada pemilik sebelumnya. Jika kredit memang tidak terhindarkan, besarnya uang muka menjadi kunci. Menabung DP besar minimal 40 hingga 50% memang terasa berat di awal, namun strategi ini memotong tenor, menurunkan bunga total, dan memberi ruang napas lebih lega setiap bulan. Beban psikologis cicilan pun jauh lebih ringan. Jenis kendaraan juga perlu disesuaikan dengan realita hidup, bukan tren. Jalanan rusak, kebutuhan keluarga, dan biaya perawatan harus menjadi pertimbangan utama. Mengikuti kendaraan yang sedang viral hanya memindahkan masalah orang lain ke dompet kita sendiri. Keputusan finansial yang matang selalu berbasis kebutuhan nyata, bukan ketakutan dianggap ketinggalan zaman. Pada akhirnya, keputusan yang dewasa lahir dari kalkulator pribadi, bukan dari rayuan brosur atau tekanan sosial. Angka tidak pernah berbohong. Ketika kita berani jujur menghitung kemampuan sendiri, kendaraan kembali ke fungsi aslinya sebagai alat bantu, bukan sumber kecemasan. Disitulah kredit, jika ada, benar-benar masuk akal. Kendaraan sejatinya hanyalah alat bantu, bukan tolok ukur nilai diri. Ia diciptakan untuk memudahkan hidup, bukan untuk mengikatnya. Ketika alat bantu berubah menjadi sumber kecemasan utama, kualitas hidup justru menurun perlahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa masalahnya bukan pada kendaraan itu sendiri, melainkan pada keputusan finansial yang membiarkan alat ini mengambil porsi terlalu besar dari kehidupan mereka. Ada fase dalam hidup di mana berdamai dengan kondisi saat ini adalah keputusan paling dewasa. Mengendarai motor lama atau mobil tua bukan tanda kegagalan, selama mesin sehat, pajak hidup, dan surat-surat lengkap tersimpan di rumah sendiri. Kepemilikan penuh seringkali jauh lebih menenangkan daripada tampilan baru yang masih terikat kewajiban. Rasa aman itu tidak bisa dibeli dengan kredit. Validasi sosial bekerja cepat dan singkat. Orang lain mungkin melirik 5 detik saat kita melintas, lalu kembali sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Namun cicilan berjalan tanpa peduli siapa yang kagum dan siapa yang tidak. 5 tahun komitmen dibayar dengan keringat, kecemasan, dan pengorbanan pribadi, sementara tepuk tangan sosial sudah lama menghilang. Menunda kesenangan hari ini sering disalahartikan sebagai kekikiran atau ketakutan mengambil risiko. Padahal, menunda adalah bentuk kecerdasan emosional dan finansial. Ia memberi ruang bagi pondasi ekonomi yang lebih kuat,
memberi waktu bagi aset bertumbuh, dan melatih disiplin dalam mengambil keputusan besar. Kedewasaan tidak selalu terlihat mencolok, tapi dampaknya terasa panjang. Kemewahan hari ini tidak lagi identik dengan barang mahal. Tidur nyenyak tanpa dihantui tanggal jatuh tempo, memiliki tabungan yang cukup, dan mampu menghadapi keadaan darurat tanpa panik adalah bentuk kemapanan baru. Rasa aman ini jarang dipamerkan, tapi menjadi penopang utama ketenangan keluarga. Banyak orang rela menukar gengsi demi ketenangan seperti ini. Audit jujur terhadap aset adalah langkah berani yang sering dihindari. Mengakui bahwa sebuah kendaraan terlalu membebani bukanlah aib, melainkan tanda kesadaran. Keputusan untuk menjual, mengganti dengan yang lebih sederhana, atau melakukan downgrade seringkali menjadi titik balik kesehatan arus kas. Langkah ini terasa pahit di awal, tapi menyelamatkan banyak hal di belakang. Hidup tanpa cicilan konsumtif bukanlah mimpi utopis. Ia mungkin menuntut kesabaran, keberanian melawan arus, dan keteguhan menghadapi komentar orang lain. Namun imbalannya nyata, ruang napas lebih lega, pilihan hidup lebih luas, dan langkah menuju kebebasan finansial yang lebih jujur. Dari sanalah hidup mulai terasa lebih ringan dan lebih terkendali. Jika pembahasan ini terasa menampar tapi juga membuka mata, itu tandanya kamu sedang belajar melihat uang dengan lebih jernih. Channel Income Cerdas hadir bukan untuk menggurui, tapi menemani kamu berpikir lebih rasional, lebih tenang, dan lebih dewasa dalam mengambil keputusan finansial. Jika kamu ingin terus membedah realita ekonomi sehari-hari dengan sudut pandang logis dan membumi, pastikan kamu tetap bersama kami di sini. Karena semakin cerdas cara kita berpikir soal uang, semakin besar kendali kita atas hidup sendiri.